Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jiska Dilia Saputri, NIM 22241010146. Saya dari kelas A Data Mining, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya LKM 3 Data Mining. Soal pertama, masukkan iris.csv ke data frame, normalisasikan setiap atribut iris data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap atribut memiliki range antara 0 sampai 1 dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai minimum dari kolom data tersebut. Di sini saya akan mendemokan codingan saya. Pertama adalah kita mengimport pandas library, kemudian di sini kita membaca dataset iris dengan pdret_csv, kemudian di sini kita print data frame sebelum dinormalisasi. Kemudian di sini di sini terdapat looping yang mengiterasi setiap kolom data frame kecuali kolom terakhir atau kolom target dengan menggunakan df kolom min. Di dalam loop, setiap kolom itu akan dinormalisasikan menggunakan normalisasi min-max. Di sini akan coba saya print. Di sini muncul data frame sebelum dinormalisasi dan data frame setelah dinormalisasi. Selanjutnya, pada soal kedua, carilah centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi, di sini menunjukkan baris data centroid. Di sini dfmin digunakan untuk menghitung centroid dari setiap kolom di dalam data frame df. Nah, centroid ini seperti yang sudah dijelaskan di dalam soal bahwa nilai rata-rata dari setiap fitur kolom di dalam dataset. Di sini kita menemukan V baru sepal length, V lama sepal length, Vmax sepal length, dan Vmin sepal length. Selanjutnya, di dalam soal ketiga, masukkan interesting.csv ke data frame, kemudian normalisasikan interesting.csv menggunakan normalisasi min-max. Seperti yang sudah kita terapkan di soal yang nomor 1, dia juga menggunakan normalisasi min-max, di mana akan ada loop for yang mengiterasi melalui setiap kolom data frame, kecuali kolom terakhir atau kolom target. Nah, di dalam loop, setiap kolom itu akan dinormalisasikan menggunakan normalisasi min-max. Nah, ini nantinya akan muncul data frame sebelum dinormalisasi, kemudian di sini juga akan muncul data frame setelah dinormalisasi. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Prediksilah kelas data di interesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di interesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Oke, selanjutnya di sini kita akan import dulu library pandas dan juga numpy. Kemudian di sini kita membaca data iris.csv dan juga iris_testing.csv. Selanjutnya kita normalisasikan dengan seperti yang kita terapkan di nomor sebelumnya dengan min-max. Nah, ini kita normalisasikan dulu. Selanjutnya, dia akan menghitung Euclidean distance. Nah, jadi definisi fungsi yang menghitung jarak Euclidean antara dua vektor X1 dan juga X2. Nah, fungsi ini digunakan di dalam algoritma untuk mengukur jarak antara dua titik di dalam ruang Euclidean. Selanjutnya, di sini kita akan membuat dictionary untuk menyimpan centroid untuk setiap kelasnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah memprediksi kelas untuk setiap data di interesting.csv.
Nah, selanjutnya barulah kita akan menambahkan prediksi ke dalam data frame interesting.csv. Jadi, kode ini nantinya akan melakukan prediksi kelas untuk setiap sampel di dalam data uji. Nah, untuk setiap sampel itu jarak Euclidean antara vektor sampel dan setiap setroid kelas itu nantinya dihitung. Kemudian kelas dengan jarak yang paling dekat itu akan dipilih, sebagai prediksi dari, sampel tersebut. Kemudian dia akan menambahkan, di sini ada kolom baru yaitu predict quest. Nah, di dalam data frame uji, kolom ini tuh nantinya akan berisi prediksi kelas untuk setiap sampel di dalam data uji. Oke, coba kita run kodenya. Apakah muncul? Nah, jadi ini prediksi kelas untuk data di iris testing. Nah, selanjutnya, soal yang terakhir nomor 5 adalah hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Jadi kode ini tuh nantinya akan menghitung akurasi klasifikasi sebagai persentase dari jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang sudah dilakukan. Nah, akurasi itu dihitung dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan total prediksi, kemudian dia akan mengalikan hasilnya dengan 100. Jadi nanti hasilnya akan persentase. Jadi nantinya, hasil akurasinya itu akan dicetak dengan menggunakan format string yang memformat nilai akurasi dengan 2 angka desimal setelah koma. Nah, kemudian ini nantinya akan memberikan informasi seberapa akuratnya. Ini kita coba, jadi ini, akurasi klasifikasi ada 33,33%. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan analisa. Yang pertama, melakukan normalisasi min-max pada setiap atribut di dalam dataset iris yang terdapat di dalam file iris_dataset.csv. Normalisasi min-max itu adalah salah satu metode normalisasi yang digunakan untuk mengubah nilai-nilai di dalam suatu dataset ke dalam rentang antara 0 hingga 1. Tujuan normalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua atribut memiliki skala yang seragam, sehingga mencegah atribut dengan nilai rentang yang besar memiliki pengaruh yang dominan di dalam proses analisis sebuah data. Nah, proses normalisasi diimplementasikan di dalam loop for yang mengiterasi setiap kolom di dalam data frame kecuali kolom terakhir, yang diasumsikan sebagai kolom label atau kelas. Dalam setiap iterasi, nilai maksimum dan minimum dari kolom tersebut dihitung. Kemudian nilai atribut dinormalisasi menggunakan rumus normalisasi min-max. Selain itu, kolom baru juga dibuat untuk menyimpan nilai asli sebelum normalisasi. Nilai maksimum, nilai minimum dari setiap atribut. Selanjutnya adalah centroid. Jadi centroid itu adalah titik pusat dari sebuah himpunan data atau kelompok data yang didefinisikan sebagai rata-rata dari setiap atribut pada himpunan data tersebut. Dengan metode min, pada data frame DF kita dapat menghitung rata-rata dari setiap kolom data frame yang merepresentasikan posisi centroid. Dalam output tersebut, kita dapat melihat nilai-nilai rata-rata dari setiap atribut di dalam dataset. Ini merupakan representasi dari posisi centroid dari dataset tersebut. Fungsi dari membandingkan centroid adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur data, mengidentifikasi titik pusat dari kumpulan data, dan seringkali digunakan di dalam berbagai analisis statistik dan pengelompokan data seperti K-means clustering. Dengan mengetahui posisi centroid, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menganalisis atau memodelkan data. Selanjutnya adalah nomor 3, melakukan normalisasi min-max pada setiap atribut dalam dataset iris yang terdapat dalam file iris testing
.csv. Normalisasi min-max adalah salah satu metode normalisasi yang digunakan untuk mengubah nilai-nilai di dalam suatu dataset ke dalam rentang antara 0 hingga 1. Tujuan normalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua atribut memiliki skala yang seragam, sehingga mencegah atribut dengan rentang nilai yang besar memiliki pengaruh yang dominan di dalam proses analisis. Proses normalisasi diimplementasikan di dalam loop for yang mengiterasi melalui setiap kolom dalam data frame kecuali kolom terakhir yang diasumsikan sebagai kolom label atau kelas. Dalam setiap iterasi, nilai maksimum dan minimum dari kolom tersebut dihitung. Kemudian, nilai atribut dinormalisasi menggunakan rumus normalisasi min-max. Selain itu, kolom baru juga dibuat untuk menyimpan nilai asli sebelum normalisasi, nilai maksimum, dan juga nilai minimum dari setiap atribut. Selanjutnya, kode nomor 4 memiliki fungsi yang bertujuan untuk memuat, menormalkan, menghitung jarak, dan melakukan prediksi kelas untuk data uji berdasarkan sentroid dari data pelatihan. Pertama, library pandas dan NumPy diimpor. Kemudian dua file CSV, yaitu iris dataset dan juga iris testing, dimod ke dalam data frame menggunakan fungsi pdret.csv. Selanjutnya, dilakukan normalisasi min-max pada data iris, pada data frame, dftrain, dan dftest. Proses normalisasi untuk memastikan bahwa semua atribut memiliki skala yang seragam, sehingga mencegah atribut dengan rentang nilai yang besar memiliki pengaruh yang dominan di dalam proses analisis. Selanjutnya, sebuah fungsi Euclidean distance digunakan untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik di dalam ruang atribut. Fungsi ini akan digunakan dalam proses prediksi kelas. Selanjutnya, dilakukan pembuatan centroid untuk setiap kelas dalam data pelatihan. Centroid ini adalah rata-rata dari setiap atribut untuk setiap kelas. Proses ini untuk memiliki representasi pusat dari masing-masing kelas di dalam ruang atribut. Setelah centroid berhasil dihitung, dilakukan prediksi kelas untuk setiap data di data frame. Di F-test, proses ini melibatkan perhitungan jarak antara setiap data uji dengan setiap centroid kelas menggunakan fungsi Euclidean distance. Kelas yang memiliki centroid terdekat dengan data uji kemudian dipilih sebagai prediksi kelas untuk data tersebut. Yang kelima, kode nomor 5 bertujuan untuk menghitung akurasi klasifikasi dari hasil prediksi yang dilakukan terhadap data pengujian. Akurasi klasifikasi merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model atau algoritma dapat memprediksi kelas yang benar dari data pengujian. Pertama, kita menghitung jumlah prediksi yang benar dengan menggunakan perbandingan antara kolom prediksi kelas dan data frame DFTest dengan kolom kelas sebenarnya. Perbandingan ini dilakukan dengan operator sama dengan dan hasilnya adalah sebuah series yang berisi nilai true untuk setiap prediksi yang benar dan false untuk setiap prediksi yang salah. Selanjutnya, kita menggunakan metode sum untuk menghitung jumlah nilai true dalam series tersebut yang merepresentasikan jumlah prediksi yang benar. Selanjutnya, kita menghitung total jumlah data pengujian dengan menggunakan fungsi len dftest. Ini akan memberikan jumlah total baris atau entry dalam data frame dftest yang merepresentasikan jumlah total prediksi yang dilakukan. Akurasi klasifikasi dihitung dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan jumlah total prediksi, dan kemudian mengalihkan hasilnya dengan 100 untuk mendapatkan hasil di dalam persen. Output ini menunjukkan akurasi klasifikasi dari hasil prediksi yang dilakukan terhadap data pengujian. Dalam contoh ini, akurasi klasifikasi adalah sekitar 33,33%, yang berarti sekitar 33,33% dari prediksi yang dilakukan adalah benar. Kesimpulan, kode-kode dan pembahasan di atas menunjukkan serangkaian langkah di dalam analisis data menggunakan dataset iris, dari memuat data hingga normalisasi, penghitungan sentroid, prediksi kelas, dan evaluasi akurasi klasifikasi. Setiap langkah memiliki peran dalam memahami dan memproses data. Melalui normalisasi, kita memastikan konsistensi dalam skala atribut, sedangkan penggunaan sentroid membantu dalam mengidentifikasi pola dan titik pusat dari setiap kelas. Selanjutnya, prediksi kelas dan evaluasi akurasi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang algoritma dalam memprediksi kelas dengan benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.